A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita melanjutkan masih dari kitab Adab Mencari Nafkah. Jadi masih panjang nih bahasan kita ya. Nanti semakin ke depan semakin teknis. Jadi kita akan bahas tentang jual beli, tentang riba dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kita mulai dari hal-hal yang sifatnya bagaimana menjaga keselamatan agama dulu ya sebelum memasuki berbagai macam transaksi begitu. Dimulai dengan meluruskan niat ya. Nah, sekarang kita masuk salah satu kaidahnya yang harus diperhatikan agar kita tidak terperosok dalam sebuah jurang ketika bermuamalah, kemudian kita kehilangan modal utama yaitu agama. Jadi kalau orang berbisnis, bermuamalah tanpa agama, maka dikatakan nggak ada modal gitu. Nah, tanpa modal pasti kemudian tidak ada keuntungan yang ditambahkan dari modal yang sebelumnya gitu. Nah, karena nanti keuntungan di dalam muamalah itu adalah bagaimana kita berlaku ihsan di sana. Jadi bermuamalah dengan makhluk itu adalah sarana untuk bermuamalah dengan Allah. Di Al-Quran misalkan berlaku baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu misalkan. Ada ayat seperti itu. Jadi kita bermuamalah dengan baik dengan manusia itu sebenarnya bagian dari bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan kita ingin bertukar manfaat kepada orang lain gitu. Nah, jika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan memuamalahkannya dengan orang lain, maka Allah akan tambah nikmatnya gitu. Modal dasarnya akan Allah terus tambah. Itu yang disebut karunia. Tapi kalau orang kemudian diberi karunia banyak, tapi kemudian semua ditimbun, tidak ada yang ditransaksikan, nah maka itu tidak menjadi keuntungan gitu. Jadi kalau dia meninggal, semua modalnya itu ya tinggal di dunia gitu ya. Tidak ada yang terkonversi menjadi keuntungan untuk bekal akhiratnya. Gitu. Makanya nanti juga ada ayat terkait nanti akan datang hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, begitu, dan tidak ada syafaat. Jadi kalau di dunia ini justru untuk mengumpulkan syafaat itu adalah dengan cara bermuamalah dengan baik ya kepada sesama manusia. Sama dengan ketika kita bersedekah, kita bayar zakat, ya khususnya zakat itu kan diberikan kepada asnaf sesuai dengan kriteria yang telah Allah tentukan. Jadi ketika orang diberikan harta yang melebihi, ya lebih begitu ya surplus sesuai aturan yang Allah sudah tetapkan, maka ada hak orang lain di sana yang disebut sedekah wajib, yaitu zakat untuk membersihkan hartanya dan jiwanya dari segala macam keterikatan dunia. Dia harus mengeluarkan yang minimum zakat, gitu. Dan zakat itu kemudian diberikan kepada salurannya Allah, yaitu fakir, miskin, dan seterusnya gitu ya. Jadi makhluk atau manusia itu sarana untuk bermuamalah dengan Allah sebenarnya. Jadi kita bisa untung ya atau rugi secara lahiriah, tapi keuntungan dari sisi Allahnya itu sebenarnya dilihat dari adil dan ihsan yang dia lakukan. Jadi orang bisa untung dalam transaksi dunia tapi banyak menzolimi orang, menipu. Nah, maka di sisi Allah tidak bertambah itu, malah dikumpulkan menjadi harta yang akan menenggelamkan dia di dunia. Dan nanti di akhirat itu menjadi bahan bakar. Gitu. Tapi bisa jadi orang bertransaksi dengan orang lain, kemudian mengalami kerugian, tapi dia melaksanakan transaksinya dengan penuh keadilan dan keihsanan, maka kerugian secara finansial Allah akan ganti dengan sumber-sumber rezeki lain. Akan selalu ada saja begitu ya untuk kehidupan dunianya dan juga untuk akhiratnya. Baik, kita
masuk ke pembahasan. Jadi ini terkait dengan menghindari segala yang meragukan. Saya buka dengan sebuah hadis riwayat Darimi. Celakalah orang yang memahami agama, tetapi tidak menjadikannya sebagai petunjuk dalam beribadah. Celaka pula orang yang menghalalkan hal-hal yang haram dengan alasan masih syubhat. Jadi syubhat itu masih samar, ya. Kita belum tahu persis ini tuh boleh atau enggak gitu ya. Karena kalau yang halal dan haram jelas, tapi di tengah-tengahnya banyak yang syubhat. Jadi umum justru hidup di dunia itu banyak area abu-abu gitu ya. Bukan berarti yang area abu-abu itu nggak boleh gitu. Tapi kalau belum diberi pemahaman terkait kedudukannya yang benar, maka lebih baik tidak mengambil gitu. Tapi kalau orang berilmu, area abu-abu akan menjadi area di mana dia menjadi mudah dalam menjalankan kehidupannya. Jadi kalau hidup hitam putih itu sangat saklek, sangat kaku gitu ya. Dan Allah itu tidak menghendaki kesulitan gitu. Bagi orang yang kurang ilmunya, maka cukupkan dengan yang hitam putih saja gitu. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan kebun-kebun atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan daripadanya, dari kebun itu ya, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu ketika di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan bagi mereka di dalamnya terdapat pasangan-pasangan yang suci atau bersih, gitu. Dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Rizki itu ada pasangannya, sahabat-sahabat. Rizki utama itu ketika seseorang diberikan semua pasangan yang memang menjadi bagiannya, gitu. Ya kan Allah sudah mendesain rizki seseorang, bahkan sebelum orang itu diciptakan. Rizkinya dulu yang disiapkan, kemudian makhluknya diciptakan, ketika makhluknya diturunkan ke dunia, maka rizki yang sudah Allah desain itu menjadi pasangannya gitu. Nah, tapi seringkali orang tidak memperoleh yang menjadi rizki pasangan. Jadi semua pasangan yang hak itu semua yang toib, yang paling baik bagi setiap orang gitu. Nah, kenapa orang tidak memperoleh yang menjadi pasangan haknya? Karena ya tadi jarang yang membaca ke dalam ya. Seringkali melakukan komparasi dengan kehidupan orang lain. Mengharapkan takdir yang berbeda dan kemudian menganggap nasib atau takdir orang lain itu lebih baik dari takdirnya dia gitu. Jadi tidak memahami persoalan gitu. Bahkan tadi orang berlindung di balik sebuah profesi yang dianggap bahwa profesi tertentu itu lebih mudah untuk cari uangnya misalkan ya. Padahal rizki itu Allah desain sesuai dengan kemudahan setiap orang gitu. Nah, karena wahamnya zaman adalah setiap orang mengejar karir yang mungkin tadi secara praktis bisa tadi ya menjamin kehidupannya secara finansial, yang terjadi banyak yang terpuruk malah gitu. Jadi kalau hari ini mungkin lebih banyak orang yang dalam kondisi susah ketimbang yang kondisi makmur gitu. Yang makmur pun belum tentu selamat gitu. Karena tadi kan bisa kemakmurannya dibangun atas dasar banyak menzolimi orang lain. Gitu. Jadi riba adalah sesuatu yang memang ya sudah umum hari ini ya. Dan orang-orang yang paling kaya ya yang memutar-mutarkan riba tadi gitu ya. Sesuatu yang sangat Allah benci gitu. Terkait dengan rizki, itu rizki yang paling utama adalah ketika seseorang itu bertemu dengan pasangan rizkinya gitu. Jadi kalau pekerjaan ya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Ya tentu tadi memperoleh pasangan istri atau suami itu juga yang paling kompatibel ya. Bisa saling mengisi di antara mereka gitu kan ya. Nah itu memang nggak mudah untuk memperoleh itu. Harus takwa sebenarnya yang menjamin gitu. Nah kemudian kita lihat di Quran Surat Hud ayat 86. Yang tersisa dari Allah adalah yang terbaik bagimu.
jika kamu adalah orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadapmu. Kemudian kita lanjut di uraian surat Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Jadi kita sudah bahas riba ya sebagai pengantar. Jadi riba bukan dikaitkan dengan riba yang hutang piutang nih ya. Jadi riba hutang piutang, penundaan, kemudian ada bunga, itu sebenarnya sesuatu riba yang bentuknya udah usang gitu. Di zaman Rasulullah sudah clear itu persoalannya ya. Tapi ada riba yang samar sebenarnya, yaitu riba fadl. Riba jual beli, riba fadl itu fadilah juga, keutamaan. Jadi prinsipnya adalah nilai tukar yang tidak seimbang. Kita memperoleh sesuatu tapi tidak memberikan nilai tukar yang seimbang gitu. Nah, itu yang banyak berlaku dalam dunia hari ini gitu. Ya, mau sistem moneter, kurs, komoditi ya yang diperdagangkan melalui pasar saham, indeks saham dan lain sebagainya, sehingga semua dijadikan komoditas yang diperdagangkan dan di situ banyak unsur spekulasi gitu ya. Itu memang sudah zamannya memang begini gitu ya permainannya. Jadi itu riba fadl. Sama dengan ketika seseorang berprofesi atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang dia tidak punya keahlian di situ. Ya, sehingga dia memperoleh harga yang bagus tapi produk yang diberikan kepada orang lain itu di bawah spesifikasi gitu kan. Sehingga banyak merugikan orang. Jadi semua orang ingin menjadi lawyer misalkan, karena lawyer dianggap sebagai mata pencarian yang uangnya banyak gitu. Nah, orang berlatih retorika, orang berlatih untuk berdebat di sana gitu. Padahal esensinya menjadi hakim, pengacara, itu kan kebenaran yang diperjuangkan kan. Jadi bagaimana kemudian membela yang benar gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak. Dengan banyaknya persoalan hukum, maka orang memperoleh uang dengan kesulitan orang lain gitu. Jadi yang lebih pandai untuk berargumentasi, dia bisa memenangkan perkara terlepas dia benar atau salah misalkan. Nah, itu sebenarnya orang yang melaksanakan riba gitu. Karena mungkin secara kemampuan yang Allah berikan, kalau dia seorang hakim, hatinya itu pasti akan condong kepada sebuah idealisme yang adil gitu. Tapi kalau dia kemudian ya profesinya hakim tapi di hatinya punya kecenderungan dagang, ya mungkin seharusnya dia jadi seorang pedagang bukan jadi seorang hakim gitu ya. Nah, di situ yang kemudian orang itu seringkali memilih profesi-profesi yang Allah tidak memberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan profesi itu. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa setiap pasar itu punya warna khas. Kalau orang memasuki sebuah bidang atau sebuah pekerjaan di dalam pasar yang bukan habitatnya, maka pasar itu akan mengotori jiwanya gitu. Tapi kalau orang memasuki pasar yang memang kompatibel atau sesuai dengan kekuatan jiwa yang Allah desain bagi setiap orang, maka dia masuk, dia akan terlindungi, ada pagar batinnya. Dan dia akan mampu untuk merubah warna pasar dari yang tadinya curang menjadi baik gitu. Nah, semua orang diberikan perangkat gitu, tapi harus masuk ke medan perang yang benar gitu. Jadi kalau orang dikasih perangkat-perangkat kekuatan tertentu, tapi memasuki medan tempur yang salah, maka kekuatan itu jadi nggak berfungsi gitu. Dia akan lemah di bidang itu gitu. Nah, yang dimaksud dengan yang tersisa dari Allah adalah yang terbaik bagimu. Kan kita ketika menjalani kehidupan tuh banyak diberi nikmat pengalaman oleh Allah ya. Mungkin kuliahnya di jurusan tertentu, pernah punya pengalaman dulu di bidang tertentu. Tapi per hari ini banyak dari kemampuan dan pengalaman itu yang tidak semuanya akhirnya terpakai ya. Yaitu hanya sebagai sebuah proses perjalanan yang kita pernah punya pengalaman di sana, tapi banyak dari kemampuan itu yang hari ini Allah copot gitu ya. Diberikan
kemampuan spesifik lain yang lebih kuat gitu, berdasarkan kumpulan dari sekian pengalaman kehidupan, membentuk sebuah house blend tertentu lah kalau kopi gitu ya. Misalkan contoh, saya dulu latar belakangnya orang yang memang pernah kuliah di bidang teknik gitu ya. Saya di arsitektur, saya pernah bekerja di desain, di bangunan, berkecimpung dengan hal-hal yang sifatnya desain dan teknis. Kemudian saya pernah kuliah di bisnis, dan saya juga pernah praktek di sana dengan bermacam-macam model usaha begitu ya. Ketemu berbagai orang, tapi kemudian belakangan saya juga akhirnya menjadi pembaca Al-Quran gitu. Ya karena ya ada takdir kehidupan yang membuat perubahan-perubahan fundamental lah gitu ya. Hari ini mungkin saya penguasaan teknisnya tidak seperti saya 20 tahun yang lalu. Penguasaan bisnisnya tidak seperti saya 10 tahun yang lalu gitu. Tapi pengalaman di pengetahuan bisnis, di pengetahuan konsep desain begitu ya, dan juga pengetahuan syariah, itu membentuk sebuah keutamaan yang lain gitu. Nah, sehingga saya harus membaca dari sekian pengalaman itu bahan baku ya, yang kemudian Allah ambil dari sekian fase perjalanan hidup, mana yang masih Allah sisakan hari ini, mana yang Allah cabut dan buang kemampuannya gitu. Nah, itu yang disebut yang tersisa dari Allah adalah yang terbaik bagimu. Jadi seringkali orang memang punya pengalaman pernah belajar di sebuah bidang tertentu, tapi yang kemudian mendefinisikan siapa dia adalah dari sekian banyak pengalaman, ilmu, kemampuan yang hari ini masih tersisa dan semakin kuat intensitasnya, itu apa gitu. Jadi tidak kembali untuk mengandalkan semua masa lalu yang pernah dia lewati dan itu dijadikan profesi, nggak begitu. Nah itu sahabat-sahabat, kita disuruh bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ya. Jadi semua yang Allah potong dalam kehidupan itu adalah bahan baku terbaik hari ini yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang baik ke depan gitu. Nah cuman kan kalau orang kemudian tidak menerima takdir, dia merasa seperti kehidupannya banyak dipotong-potong ya. Jadi mungkin dulu pernah punya banyak pengalaman, tapi banyak kegagalan, tapi dari kegagalan itu kan pengalaman, pengetahuannya tetap ada hari ini ya. Itu yang membangun kedewasaan, kekuatan karakter ya, karena pernah mengalami berbagai hal dalam kehidupannya gitu. Nah, yang tersisa hari ini itu yang dijadikan bahan baku utama untuk membangun kehidupan ke depan gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Quran Surat Al-An'am, Quran Surat 6 ayat 99, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami keluarkan dengannya berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu bulir-bulir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang ada benihnya ya. Setiap orang itu sudah punya pasangan rezeki, punya pola penghidupan terbaik, dan itu akan kelihatan kalau seandainya benihnya tumbuh gitu. Dan takdir kehidupan spesifik yang dijalani setiap orang, itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan benih yang ada di dalam diri seseorang. Jadi bisa saja orang dulu mungkin kuliah di tempat yang sama, kerja di tempat yang sama, tapi setelah sekian tahun ke depan, pola kemampuan, pola kehidupannya akan berbeda gitu ya. Karena dengan beberapa pengalaman itu ada yang sama dengan orang lain, tapi kita nggak akan mungkin punya pengalaman yang sama persis dengan orang lain ya. Ya baik ujiannya, baik tadi ya, pola kehidupannya, ya ilmunya ya.
itu nggak akan ada yang sama gitu. Karakter pun nggak ada yang sama gitu. Nah, setiap orang spesifik dan takdir masing-masing itu adalah sarana yang paling pas disesuaikan dengan benih yang ada di dalam diri seseorang. Kalau dia paham gitu. Tapi kalau enggak, maka dia akan digilas oleh takdir sambil nggak memahami bahwa takdir yang menimpa dia itu sebenarnya pengaturan terbaik dari sisi Allah untuk bisa menumbuhkan kemampuan sesungguhnya dari orang itu gitu. Dan itu akan terkait dengan urusan yang akan dia hadapi ke depan untuk menjadi penolong agama. Nah, jadi kalau kita lihat dengan air yang sama, tapi yang tumbuh berbagai macam jenis tumbuhannya begitu. Nah, jadi kalau ini kan adalah ayat bagi orang-orang yang beriman, ditanam di bumi yang sama, tapi karena masing-masing diberikan tadi potensi bawaan yang berbeda, gitu. Nah, itu ketika dia ditimpa oleh berbagai takdir, itu akan keluarnya nggak sama kemampuannya gitu, sahabat-sahabat. Nah, tapi sebenarnya itu semua dari sisi Allah ya, karena itu menjadi parameter terkait membaca apa yang paling Allah mudahkan bagi setiap orang gitu. Nah, kemudian di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat atau samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan. Ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah segala sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah juga bahwa di dalam setiap raga atau jasad manusia terdapat segumpal daging, yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh raganya. Namun apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh raganya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi ini panjangnya ya dari hadis terkait dengan bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang disebut qalb. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Tapi karena ini dikaitkan dengan yang halal dan haram, segala sesuatu yang kita konsumsi, yang tidak baik bagi pertumbuhan diri kita, itu akan membuat ketertutupan di dalam hati, gitu, sahabat-sahabat. Jadi kalau seseorang memakan sesuatu yang haram, mungkin secara lahiriah nggak tampak ya, tapi yang langsung terhukumi adalah hatinya, gitu. Jadi kalau orang memakan riba, secara lahiriah dia bisa kelihatan tetap sehat, tapi secara batiniah, hatinya langsung tertutup. Nah, kalau orang tertutup hatinya, maka dia tidak lagi bisa melihat amal soleh. Kalau dikatakan Bani Israel itu juga pernah dihukumi bahwa kami haramkan apa-apa yang dahulu dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak memakan riba, gitu ya, dan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, sehingga Allah bukakan rizki mereka hanya dari yang haram. Nah, makanya kalau zaman sekarang kan orang akhirnya banyak yang ikut-ikutan ya, mengambil banyak pola usaha yang meragukan gitu. Jadi yang meragukan itu yang spekulatif, bukan sesuai kebidangannya, gambling begitu ya. Ini boleh atau enggak gitu kan ya. Tapi saya perlu, ya udah diambil aja, korupsi sedikit nggak apa-apa, yang lain juga melakukan hal yang sama, misalkan ya. Nah, kemudian orang mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal, katanya gitu ya. Jadi kemudian orang melakukan pembenaran sendiri gitu. Nah, justru semakin dia memakan yang haram, semakin tertutup hatinya untuk bisa melihat jalan rizkinya gitu. Nah, orang ketika dia meninggalkan yang haram, mulai mengambil yang halal, dari mengambil yang halal itu secara bertahap akan terbuka yang toib gitu. Jadi akan selalu begitu. Nah, misalkan tadi ketika orang mengkonsumsi makanan, ya, dia harus betul-betul memperhatikan ya efek yang dihasilkan dari memakan berbagai jenis makanan
yang kemudian itu membuat tubuhnya paling sehat, paling baik gitu ya. Jenis makanan meskipun halal bagi setiap orang, tapi beda. Ya, ada orang yang tadi punya potensi bawaan darah tinggi, punya potensi bawaan katakan tadi kolesterol misalkan ya. Nah, bukan berarti itu bahaya, enggak. Hanya kalau dia mengerti sesuai dengan karakteristik bawaan tubuhnya ya. Katakanlah tadi ada secara gen diwarisi oleh orang tua, selama dia menjaga makanan yang baik-baik bagi dia, maka akan sehat aja, nggak akan berdampak apapun gitu. Tapi kalau dia mengambil yang halal, tapi kemudian nggak sesuai dengan tubuhnya, itu juga orang akan sakit gitu kan. Apalagi yang jelas-jelas nggak boleh gitu ya. Fatal akibatnya gitu. Nah, jadi untuk bisa menemukan yang toib, orang kan harus betul-betul membaca ya. Jenis makanan, kemudian kadarnya berapa banyak, dan waktu makannya. Itu untuk makanan yang fisik ya. Yang sulit kan makanan yang tadi, segala hal yang dikonsumsi itu termasuk apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan, semuanya akan berdampak ke hati gitu. Jadi ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang nggak sesuai dengan bidangnya, dia menderita ya, banyak hal yang dia nggak suka, tapi dia memaksakan kendaraan mesinnya, tubuhnya untuk bekerja di sana, itu tetap akan ada efek negatif gitu ya. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi disebutnya kalau seandainya si hati itu butuh bekerja di dalam sebuah bidang yang membuat dia bisa bernyanyi kan gitu. Nah kalau orang memakan yang haram, maka si hati jadi nggak punya kemampuan untuk melihat mana yang baik, mana yang enggak buat dia gitu. Maka dia akan mengambil secara serampangan apapun yang ada gitu. Nah, tapi akhirnya jadi terhalang dari rizki yang menjadi pasangannya, gitu. Nah, itu, sahabat-sahabat. Jadi dosa adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, ya. Jadi segala hal yang tidak disukai oleh Allah itu kan bukan hanya yang haram dalam zat, tapi haram artinya itu sesuatu yang sebenarnya bukan untuk dia, gitu. Sehingga Allah batasi, ya. Nah, kalau toyib itu akan menuntut kepresisian. Jadi dari sekian yang halal pun, kalau orang semakin beriman, semakin diberikan kepada rizki pasangan yang terbaik, jangankan yang haram, yang halal, yang bukan bagiannya pun akan Allah halangi gitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian di hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu gitu ya. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya gitu. Itu sahabat-sahabat. Jadi ini perintah yang berlaku juga bagi para mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu hendaklah kalian memakan makanan yang thayyib dan kerjakan amal soleh. Jadi kalau tadi kaitan dengan makan adalah yang thayyib, ya, dari yang halal, mana yang paling baik bagi tubuh masing-masing gitu. Karena setiap orang punya kecenderungan ya, tubuh setiap orang pun nggak sama gitu.
Tapi dalam hal pekerjaan, kerjakanlah amal yang soleh, jadi bukan sembarangan amal. Dan kita sudah bahas bahwa ya amal soleh adalah amal yang terhubung dengan perintah Allah, terhubung dengan apa yang paling Allah kehendaki kita lakukan. Itu pasti disesuaikan dengan kemampuan yang Allah kasih di setiap orang. Jadi profesi, pekerjaan, kemudian model membangun kehidupan masing-masing, itu harus dibangun berdasarkan bahan baku yang Allah berikan akses kepada setiap orang hari ini, gitu. Nah, tapi banyak orang yang kemudian membangun kehidupannya dengan bahan-bahan baku yang mencari susah payah sesuatu yang nggak ada di dia hari ini, gitu. Makanya kemudian banyak orang yang menempuh jalan-jalan yang berbahaya, gitu, untuk mengadakan sumber daya yang dia tidak miliki, gitu. Nah, di situ banyak jebakan setannya, gitu. Jadi kalau misalkan orang tidak diberikan modal untuk usaha, maka dia harus mencari sebuah model bekerja yang tanpa modal, gitu. Dan itu pasti ada, gitu ya. Ya, yang tanpa modal berarti kan yang sesuai dengan jasa atau keahlian. Karena katakan kalau orang nggak bikin produk, dia yang dibangun adalah jasa, maka jasa itu disesuaikan dengan keterampilan. Dan usaha yang berbasis jasa itu pada prinsipnya tidak memerlukan modal yang besar, gitu. Nah, tapi dia bergerak sesuai kemampuan dirinya. Tapi kalau sudah bicara produk, maka dia butuh bahan baku, ditambah keterampilan, diolah sedemikian rupa, hingga kemudian menjadi sebuah produk olahan yang dibutuhkan orang lain. Stepnya lebih panjang dan butuh modal, gitu ya. Ya kalau nggak ada modal, ya usahanya ya yang berbasis jasa dan kemampuan, gitu. Setiap orang pasti punya sebenarnya, kalau saja dia kemudian bisa membaca ya, apa yang Allah berikan, pengalaman, kemampuan yang ada di dia hari ini, gitu. Dan tidak harus mencari sebuah tempat yang berbayar, ya. Karena di sini kan amal soleh itu, ya sudah, kalau belum ada yang mau menggaji saya, ya kemampuan yang ada di saya, tetap saya kerjakan, barangkali ada orang yang membutuhkan bantuan di bidang itu, gitu ya. Nah, justru dengan silaturahmi itu, dia membantu orang dengan kebidangannya, Allah bisa buka rizkinya, kemudian orang melihat potensinya dan menawarkan kerja atau kerjasama, misalkan ya. Tapi kalau dia hanya mengandalkan beramal dengan sesuatu yang ada bayarannya dari manusia, nah maka belum tentu kebuka, gitu. Nah itu, sahabat-sahabat. Jadi, ya diperintahkan kerjakanlah amal soleh, gitu ya. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang mengatakan sesuatu atas namaku, dengan sesuatu yang aku belum pernah mengatakannya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa yang diberi fatwa, dengan fatwa yang tidak berdasar pada ilmu, maka dosanya adalah bagi yang memberi fatwa. Dan barang siapa yang dimintai pendapat oleh saudaranya, kemudian ia memberikan buah pikirnya, padahal ia tahu bahwa apa yang ia berikan itu tidak benar, maka ia telah mengkhianatinya. Jadi ini maksudnya, sahabat-sahabat, zaman itu akan terus berubah, tapi esensi persoalannya tetap sama, ya. Yang menjadi panduan itu Al-Quran, ya. Sementara kalau fikih itu adalah kaidah-kaidah praktis operasional yang berlaku pada masing-masing zaman. Ada kaidah panduan operasional, rumusan fikih yang masih kita bisa pakai di zaman sekarang, tapi banyak inovasi baru yang terus berkembang, yang secara fikihnya itu belum ada panduan teknisnya. Maka orang harus kembali ke Al-Quran dan hadis, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada di Al-Quran, ya. Meskipun tidak dibahasakan secara tegas, ya. Tapi pengetahuannya pasti ada di Al-Quran, apa yang boleh, apa yang tidak, begitu. Nah, sehingga ketika orang mau mengambil sesuatu hari ini, ya, karena kan waham zaman ini banyak tuh. Misalkan tadi, zaman sekarang orang kalau mau gampang cari uang, ya nanti kalau punya anak, anaknya harus disuruh sekolah di bidang ini, gitu. Karena di sana gampang cari uangnya, gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Nah, kita nggak boleh mengikuti itu. Nah, ketika ada orang yang memberikan opini kepada orang lain, tadi ya, supaya anak saya ke depan sukses,
kira-kira baiknya bidang apa yang dia ambil, kemudian orang itu mengatakan, oh iya kalau zaman sekarang tuh trennya begini, maka baiknya ibu atau bapak nanti anaknya itu diarahkan ke sini. Tanpa dia memahami karakteristik si anak itu, kemudahannya, kemudian dia hanya berdasarkan analisa terhadap model penghidupan yang dia anggap mudah di zaman ini, itu akan bertanggung jawab gitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai wabisah, mintalah fatwa pada hatimu dan mintalah fatwa kepada jiwamu. Diulang 3 kali. Karena albir atau kebaktian adalah apa-apa yang membuat jiwamu tenang dengannya. Dan dosa adalah apa-apa yang membuat kegoncangan di dalam jiwamu dan kebimbangan di dalam dadamu. Meskipun engkau meminta fatwa kepada manusia dan mereka memberikannya kepadamu. Jadi ini kan terkait dengan ketika orang akan memilih sesuatu, kemudian dia tidak jelas ya, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu baik atau tidak, dia akan minta pendapat ke banyak orang. Nah, sebenarnya parameternya itu ada di hati masing-masing ya. Nah, sesuatu yang bukan bagiannya itu, si jiwa itu nggak akan tenang menerimanya gitu, sahabat-sahabat. Nah, cuman kan yang jadi persoalan di yang awal tadi, kalau orang banyak memakan makanan yang haram, maka si hatinya itu jadi mati, jadi tertutup. Sehingga ketika nanti mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan, si hati itu jadi nggak kedengar si signalnya ini baik atau tidak. Dan orang seringkali melewati batas, menerabas semua batas-batas kemudahan yang telah Allah siapkan bagi kehidupannya dan mengambil yang susah gitu. Kenapa kemudian orang perlu bertaubat, istighfar, dan kemudian tadi ya mohon petunjuk kepada Allah ya agar bisa dimudahkan melihat bidang yang terbaik bagi dia. Itu karena si hati itu yang menjadi perangkat utama untuk bisa melihat pola-pola konsumsi baik dari makanan, pekerjaan, bacaan yang paling baik bagi setiap orang itu yang mana gitu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik bagi dia, nah biasanya si hatinya itu akan penuh dengan kegoncangan dan keraguan ya sebelum dia mengambil gitu. Nah, itu ketika si hatinya masih berfungsi ya menjadi radar gitu. Nah, kemudian ini hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya kami para nabi telah diperintah agar tidak memakan sesuatu selain yang thayyib dan tidak beramal kecuali dengan sesuatu yang soleh, tadi sudah disampaikan. Nah, ini juga sama, jadi Allah memerintahkan kepada mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul ya untuk menjaga makanan, yang mengambil rizki yang baik-baik yang telah diberikan gitu. Nah, ini sedikit sahabat-sahabat, jadi tadi itu juga terkait dengan baik jenisnya, baik mitra muamalah ya. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak orang yang menawarkan berbagai solusi kehidupan, kemudian ada model-model usaha, model-model investasi yang diproklaim bahwa itu bisa menghasilkan keuntungan ya, atau passive income gitu ya. Sehingga orang kemudian mencari solusi-solusi itu gitu. Nah, itu yang orang harus hati-hati karena di antara itu tuh banyak yang syubhat sebenarnya gitu ya. Banyak hal-hal yang tercampur gitu. Dan secara akidah juga banyak yang tergerus orang itu lebih mengandalkan itu ketimbang amal soleh gitu. Jadi zaman berubah dengan berbagai persoalannya, model-modelnya terus berkembang. Tapi kalau orang bisa melihat esensinya, gitu ya, prinsip yang tidak boleh ya maisir, goror, gitu ya, tidak boleh yang spekulatif, tidak boleh yang mengandung kezoliman. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya mudah dilihat, gitu. Nah, karena orang tuh akan ditawari berbagai mekanisme solusi untuk menjamin kehidupannya yang membuat dia secara akidah lepas dari pengharapan atau tadi ya menggantungkan kepada Allah semata gitu, tapi kepada instrumen. Dan juga ketika hari ini kita
mau bermuamalah, seringkali kita harus bermitra dengan banyak orang yang mungkin tidak sevisi gitu ya. Nah, makanya juga harus hati-hati di dalam memilih mitra muamalah, karena kalau kita bermitra dengan orang yang tidak sama prinsipnya, nah karena sifatnya adalah basisnya ekonomi ya, yang dikejar, keuntungan ekonomi, maka nanti dikhawatirkan kita akan terjebak dengan sebuah pola mekanisme yang hanya profit oriented dan meninggalkan banyak amal soleh gitu. Jadi di kitab Ihya itu disebutkan begini sebagai warning gitu ya. Manusia pernah melewati suatu masa ketika seseorang memasuki pasar lalu bertanya, siapa saja menurut pandangan Anda yang layak aku bermuamalah dengannya? Maka dikatakan kepadanya, silakan bermuamalah dengan siapa saja yang Anda inginkan. Kemudian datanglah masa ketika dikatakan orang, bermuamalahlah dengan siapa saja yang Anda inginkan kecuali si fulan dan si fulan. Kemudian lagi setelah itu datang suatu masa ketika dikatakan jangan bermuamalah dengan siapapun kecuali si fulan dan si fulan. Jadi semakin zaman maju, semakin sulit mencari mitra muamalah yang kemudian kita bisa bertransaksi dengan dia, kemudian menerapkan tadi kaidah keadilan dan keihsanan. Makanya di awal dikatakan sarana muamalah dengan makhluk itu adalah bagian dari cara bermuamalah dengan Allah ya. Esensinya muamalah dengan makhluk itu hanya sarana untuk bertransaksi dengan Allah. Nah, kalau kemudian kita mengambil pola-pola yang samar, meragukan, karena itu sesuai keumuman, kelaziman hari ini yang dianggap benar, maka kita harus mengkaji ulang di Al-Qur'annya, sahabat-sahabat. Jangan sampai dengan mengandalkan tadi model usaha dengan mitra-mitra yang ada hari ini, kemudian membuat kita akhirnya terjebak oleh hukum dunia yang hanya bisa makan ketika dia bekerja sendiri gitu ya. Padahal kan tadi ada rezeki pasangan yang telah Allah sediakan. Jika kemudian dia mengikuti garis terbaik yang sudah Allah siapkan bagi setiap orang, maka semuanya itu akan didatangkan dengan mudah. Ya, jadi ya prinsipnya karena ini bicara syubhat itu sangat banyak hari ini ya. Dan kaidah utamanya kalau ragu terhadap sesuatu jangan diambil gitu. Jadi nggak semua orang bisa mengambil pola yang sama. Jadi kalau misalkan tadi ada orang yang menawarkan model investasi, model-model pengamanan kehidupan yang kita sendiri ragu, atau kita diajak bisnis dengan orang bermitra tapi kita nggak ngerti model usahanya, kita hanya tersihir oleh ya kamu pokoknya ikut naruh modal, nanti saya yang jalankan bisnisnya, modelnya sekarang dengan model baru yang canggih, pokoknya kamu dapat bagi hasilnya sekian. Nah, dia hanya tergiur oleh bagi hasilnya, tapi nggak ngerti modelnya itu syubhat. Itu nggak boleh diambil. Orang hanya boleh mengerjakan sesuatu yang difahami, gitu sahabat-sahabat. Jadi, dalam mengambil pilihan hidup, mengambil jenis produk yang ingin dijadikan sarana, itu kalau ada keraguan dia mampu atau tidak, lebih baik dipending dulu, gitu. Kecuali memang kebidangannya, ini ada resiko juga di situ, tapi nggak apa-apa, karena kita tawakal. Ya, kita punya keahlian di situ, kita bisa mengerjakan itu, masalah untung rugi, ya tetap saja kita nggak bisa jamin 100%, kita tetap harus tawakal ke Allah, asal kita menjalani sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai kebidangan, dan yang kita pahami produknya. Itu maksudnya. Jadi, jangan mengambil model-model yang ditawarkan, tapi kita ragu dan tidak punya pengetahuan. Makanya jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya gitu. Jadi syubhat itu tak terbatas, banyak sekali hari ini gitu. Ikutan ini gitu ya, ini katanya untung gitu kan ya. Wah itu kita udah tergiur gitu. Nah prinsipnya ya nggak boleh sampai kita betul-betul mengkaji betul ini boleh atau enggak. Kalau kita ragu ya tanya ke orang yang ngerti secara agama ini ada hal-hal yang melanggar atau enggak gitu ya. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi terkait syubhat, banyak hal yang samar di dalam kehidupan ini yang meragukan gitu.
kalau ada hal yang ragu, maka kita belajar, kita mohon ke Allah. Kalau kita kemudian diberi pemahaman yang lebih clear, maka boleh kita ambil. Kalau enggak juga dipahami, berarti bukan bagian kita. Ya, jadi jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak punya pemahaman di situ gitu, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat hari ini yang bisa di-share ya secara bertahap ya, karena saya juga belajar terus ya terkait dengan adab berkasab ini, sesuatu yang halus sifatnya gitu. Kita belum masuk ke yang terlalu teknis, masih ke prinsip-prinsip dasar. Kalau ragu jangan gitu. Ya, karena kalau syaitan itu akan, yang kita ragu pun karena kita terdesak kebutuhan, diambil aja. Ya, udahlah nanti mikirnya belakangan, yang penting ambil dulu. Nah, itu ada syubhat yang dilanggar gitu. Tapi kalau kita tenang dulu, sabar, sholat, tawakal ke Allah, nanti mulai kelihatan yang tadi samar itu, oh ternyata bener nggak boleh diambil. Allah mau kasih rizki yang baik, tapi kadang diuji dulu dengan yang tadi ya, binatang buruan yang mudah ditangkap gitu ya. Ingin tahu apakah orang takut nggak kepada Allah gitu. Kalau disodorkan sesuatu yang haram, diambil nggak dalam keterdesakan. Kalau nggak diambil, baru Allah kasih rizkinya yang sesungguhnya gitu. Sering Allah menguji begitu. Baik sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, mohon maaf atas semua keterbatasan ya, semoga bisa dipahami sesuai dengan kadar masing-masing. Semoga Allah yang mengajari ilmu yang lebih hak bagi sahabat-sahabat untuk diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Baik, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.